situasi di mana kedua belah pihak, misalnya ini mereka sedang bicara perebutan hak asuh. Mereka ngotot hak asuh untuk aku, yang satu bilang hak asuh untuk aku, yang satu bilang untuk aku. Bolehkah kita sebagai mediator mengusulkan sesuatu yang tidak disebutkan mereka? Misalnya, Bapak Ibu, apakah terpikir bagi Bapak Ibu untuk melakukan joint custody, jadi hak asuhnya bersama, membagi hari dan sebagainya, gitu? Boleh nggak Pak kita memberikan usulan yang di luar usulan kedua belah pihak itu? Atau langsung putusin aja bahwa mediasi deadlock? Ya sekian Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Mustika. Silakan Pak Hasan. Baik, pertanyaan yang luar biasa nih dari Bu Mustika. Ini backgroundnya kayaknya lawyer juga nih Mbak Mustika. Yes, ya? Pak. Iya Pak. Udah sering kali mediasi kayaknya nih. Cuman masalahnya selama ini jadi pihak ya, bukan jadi mediator. Iya Pak. Dan sering sekali nggak ada mediator yang seperti tadi di video tadi Pak, yang menjelaskan semuanya, hampir tidak pernah ketemu. Iya, barangkali mediatornya barangkali tidak menerapkan ini seperti yang kita sarankan, langsung di point, sehingga jangankan penguji nanti pada saat ujian ya, pihaknya pasti juga akan bingung nanti dalam perjalanan kok tiba-tiba ada kaukus ya, mereka tidak ngerti apa itu muncul kaukus sehingga menimbulkan kecurigaan. Jadi pertanyaan Mbak Mustika tadi bagus, luar biasa. Apakah ada ruang ketika kita mendengarkan opsi mereka ini sudah ada, tetapi kayaknya saling tarik menarik dan hampir mencapai titik buntu ya. Kalau itu tetap bertahan, resikonya memang deadlock, tidak akan ada hasil. Maka mungkinkah mediator memberikan opsi lain sebagai opsi yang mungkin bisa mereka pertimbangkan? Kalau saya secara praktik Mbak Mustika, seringkali itu saya lakukan. Artinya saya juga akan membaca situasi, melihat gelagat para pihak terkait dengan tawaran-tawaran opsi dari kedua belah pihak, dan kita juga kan bisa memprediksi nih tawaran dari penggugat itu ada resistensi dari tergugat pasti, karena mereka kan menginginkan tawarnya itu dipenuhi secara total oleh pihak. Begitupun sebaliknya, mereka akan saling tarik menarik kepentingan, saling menginginkan agar mereka itu diterima begitu. Tapi kalau kemudian mereka diberikan ruang yang kaku, opsi saja yang mereka usulkan kemudian tidak ada peluangnya menerima opsi dari pihak lawannya, maka saya sering itu memunculkan opsi-opsi baru yang barangkali bisa mereka pertimbangkan untuk diterima. Kayak seperti anak tadi yang menjadi contoh. Penggugat dia pingin dia yang mengasuh dengan alasan ABCD. Tergugat juga merasa berhak dia mengasuh karena alasan ABCD. Jadi ketika mereka bertarung untuk memperebutkan itu dan menginginkan mereka yang mengasuhnya, kayaknya tidak mungkin bisa selesai dengan damai. Barangkali mungkin opsinya adalah kita membuka opsi yang mungkin bisa mereka pertimbangkan. Seperti tadi, bagaimana dengan pengasuhan bersama, sehingga semua pihak punya kesempatan sebetulnya untuk bisa mengekspresikan rasa kasih sayang pengasuhan kepada anak itu dengan batasan-batasan tertentu. Tapi kemudian yang perlu dipahami juga, ketika kita mengusulkan opsi yang dianggap akomodatif ini misalnya, itu tetap kembali ke mereka ya memang. Artinya tidak boleh pula kita menganggap ini sudah fair menurut kita nih, ketika mereka menuntut agar A yang mengasuh, B juga menuntut dia yang mengasuh, lalu kita kemudian menggabungkan dua harapan ini kita usulkan dengan pengasuhan bersama. Ini tentu juga harus kita tawarkan ke mereka, karena ini adalah sebuah usulan yang mungkin barangkali tidak terpikir oleh mereka. Mungkin barangkali kita bisa sampaikan
jika anak ini masih umurnya misalnya di bawah 12 tahun, sebetulnya secara hukum itu mereka tidak perlu ribut sebetulnya. Kalau usia anak 12 tahun itu ada standar aturan yang memang bisa kita sampaikan ke mereka. Anak di bawah 12 tahun itu sebetulnya hak otomatis ibunya. Sebetulnya secara hukum ketika ini gagal mediasi dan kemudian dilanjutkan ke litigasi, hakim nanti di persidangan pasti minta apa namanya? Kalau anak di bawah 12 tahun, maka kemungkinan besar bahwa ibunya yang lebih punya punya hak untuk mengasuh anak, karena pasal 105 huruf B kompilasi hukum Islam misalnya, kalau di pengadilan agama ya. Terus kemudian kalau dia di atas 12 tahun, sebetulnya anak yang menentukan huruf B, huruf A-nya ibu yang mengasuh. Kalau huruf B-nya, jika anak dia sudah memais, maka anak bisa menentukan pilihan di persidangan, dia mau ikut ayah atau ikut ibu. Oleh karenanya jika mereka bertarung ingin memperebutkan anak, sementara anak itu masih di bawah umur, sebetulnya kita dalam Kaukus bisa kita memberikan pemahaman kepada ayahnya agar bisa mempertimbangkan apabila bapak juga menginginkan anak itu bapak ngasuh dan ini kemudian mediasi tidak berhasil, kayaknya nanti ketika masuk dalam persidangan pada akhirnya nanti anak ini masih di bawah umur. Jika tidak ada alasan-alasan yang menggugurkan ibunya untuk menjadi pemegang hak asuh, secara aturan kayaknya memang ibunya yang muncul dalam peraturan perundangan untuk mengasuh anak siapa. Tetapi jika kita tawarkan tadi opsinya agar ada pengasuhan bersama atau dengan pola hari seminggu itu 7 hari, 3 hari dengan ibunya, 3 hari dengan bapaknya, 1 hari bersama pergi jalan-jalan misalnya, ya artinya ini boleh kita munculkan. Tetapi jika mereka menerima usulan kita itu, kita harus juga bisa memahamkan mereka kesepakatan yang kita ambil dengan pola pengasuhan bersama itu tidak bisa dieksekusi. Nah itu resikonya kalau dalam kasus ini ya. Kalau kita tawarkan sesuatu yang mungkin barangkali seperti tadi agar semuanya bisa berdamai menerima pengasuhan ini, tidak akhirnya diserahkan kepada ibunya atau kepada ayah, tapi mengasuh bersama dengan pola seminggu dengan ibu, seminggu dengan ayah misalnya, atau sebulan dengan ayah, sebulan dengan ibu, atau kelas 1 sampai kelas 3 dengan ibunya, kelas 4 sampai kelas 6 dengan bapaknya misalnya. Itu kan sesuatu yang akan tidak bisa dieksekusi. Jadi produknya nanti adalah gugatan jika masuk ke pengadilan, produk hasil mediasinya adalah perkara dicabut, bukan akta damai. Ini perlu juga dijelasin dulu oleh mediator kalau kita mengusulkan sesuatu yang tidak bisa dieksekusi. Kan begitu maksud saya Mbak Mustika? Iya betul Pak. Oke. Sepanjang memang mereka tertarik dengan tawaran kita, sepanjang mereka bisa ternyata terbuka pikirannya, oh iya ternyata bisalah kita mengasuh anak ini bersama. Tidak usahlah kita ribut-ributan demi kepentingan anak. Ayolah, saya merelakan bagian saya yang idealnya memang saya yang memegang secara aturan, tetapi kemudian saya memikirkan juga dia juga butuh kasih sayang ayahnya gitu. Saya berikan hak saya itu ke ayahnya 3 hari. Boleh, tapi kita harus kunci itu nanti. Kalau memang kalian ternyata menerima ini tidak bisa kita buatkan kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian karena tidak bisa dieksekusi. Begitu mungkin tanggapan saya Mbak Mustika ya. Oke Pak. Sip. Bu Mustika ya. Kita lanjutkan Pak Hasan kepada Pak Lili Rojali. Silakan Pak Lili. Silakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rojali dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak, ini saya ingin ada beberapa pertanyaan. Kan mediator itu kan salah satunya merumuskan suatu kesepakatan perdamaian. Nah,
ternyata di dalam kesepakatan perdamaiannya itu sudah isinya itu deklaratori dan konstitutif. Nah, dan telah dibuatkan akta funding ini. Nah, ketika salah satu pihak itu lalai dalam putusannya ini, si mediator itu putusan itu tidak bisa non executable, tidak bisa dieksekusi kan gitu, sehingga para pihak datang ke mediator. Ini bagaimana ini atas kesempatan perdamaian tersebut. Nah, dan meminta untuk dipertanggungjawabkan kepada mediator dan untuk minta mediasi ulang dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan peristiwa